Perjalananku kali ini, aku akan mengunjungi sebuah desa di pesisir utara desa Konoha, yaitu Desa Dawet. Desa ini masih sangat alami, terlihat pepohonan masih sangat hijau, sehijau rumput tetangga. Di sana terkenal dengan makanan khasnya sejak zaman Mesir kuno, yaitu pepes kutes. Pepes kutes adalah makanan yang terbuat dari ikan kutes yang dipepes-pepes. Ya, pepes-pepes. Ikuti terus perjalananku ya. Setiba di desa, saya langsung disambut oleh dua sejoli, yaitu anak kepala suku dan bapak kepala suku. Mereka sangat ramah tamah. Tapi aku enggan berpelukan dengan bapak kepala suku karena ternyata dia belum cuci tangan. Del, nyong arep mepes, mana luru nambeong? Tak luru walasan sen. Kuwi pancing nang kelam, Del. Aku pun pergi memburu lanjaran untuk memancing. Memburu lanjaran tidaklah mudah, butuh trik dan skill khusus. Mengendap-endap seperti rayap, merayap-rayap seperti menggaruk urap. Menangkapnya harus sangat hati-hati dan ekstra teliti. Yang terpenting, janganlah bising, agar lanjaran tidak terbangun dan menangis karena suara gaduh. Setelah berjam-jam menguntit, aku berhasil menangkap lanjaran. Akan tetapi, lanjaran berontak. Aku pun terpaksa melawan. Lanjaran sangatlah buas. Selain ganas, mereka juga binas. Dan pada akhirnya, aku sukses menumbangkannya. Selanjutnya, lanjaran harus digesik dahulu agar tidak terkena duri-duri jahatnya. Setelah lanjaran siap, aku pun bergegas ke sungai. Sungai di desa ini sangatlah jernih. Pasti banyak kutes-kutes berkeliaran. Memancing kutes haruslah sabar, seperti menunggu doi yang tak ada kabar. Selain itu, kita haruslah aktif, menoleh ke kanan, ke kiri, supaya tidak ditabrak mobil. Ya, mobil. Setelah 3 detik berlalu, aku pun boring dan memutuskan untuk membanting. Ketika aku mau pulang, tiba-tiba ada mafia kutes di hadapanku.
Dan aku pun langsung bertransaksi gelap dengan mafia tersebut. Aku pun segera kabur karena aku sudah diintai oleh siluman lumpur. Mas Billy Del. Ya, Setelah mendapatkan kutes, aku langsung memberikannya ke anak kepala suku untuk segera diolah menjadi pepes Panggil kutes. dalam rene. Iya mbak. Begitu ya. Orang lawan. Dan Del godonge. Oh mbak, saya tak durake oh. Aku membantu mempersiapkan bahan-bahannya. Iya mbak, godhonge Oh Del. tak rewangi pak. Mengolah kutes sangatlah mudah. Kutes harus dijatuh-jatuhin dahulu agar wafat dan hilang segala dosa-dosanya. Kutes dengan nama latin Beong Alkutubun Ginjilan ini juga susah untuk dimasak dikarenakan kutes sangat keras kepala. Keprodase Del. Oh. Kata anak kepala suku, haruslah dipukul kepalanya. Entah kenapa kutes tetaplah bertahan dan malah bapak kepala suku yang kepuyengan. Aku pun mencari alas yang lebih keras. Kutes hanya perlu digebuk-gebuk di tulang punggungnya. Tapi ternyata kutes belum juga wafat. Aku pun jadi bingung, puyeng tidak tahu arah tujuan. Katanya di sini ada tukang jagal yang handal. Selain kutes, dia juga jago jagal kadal. Ya, kadal. Entah kenapa, aku merasa janggal. Tukang jagal terlihat kewalahan karena mungkin si kutes rajin beribadah, rajin mengaji, juga rajin menabung. Sehingga kutes menjadi kebal dan malah tukang jagalnya yang terpental. Karena kutes ini sangat tangguh dan gagah berani serta tampan rupawan, aku pun terpaksa melakukan kekerasan.
Kelihatannya Kutes sudah gugur. Untuk memastikannya, aku harus memanggil ahlinya. Dalam memastikannya, harus menggunakan pakaian tempur khusus untuk menjaga penularan corona dari Kutes tersebut. Kutes perlu diperiksa hatinya agar tidak sakit hati. Ketika Kutes benar-benar gugur, Kutes harus segera dikafani karena Kutes telah gugur dalam keadaan syahid. Untuk membungkus Kutes, haruslah dengan teknik tali temali pramuka. Barulah selanjutnya Kutes diberi penghormatan terakhir, yaitu dengan dibakar alias ngaben. Ya, ngaben. Mbak, Setelah itu, Kutes akan bereinkarnasi menjadi makanan khas desa Dawet yang terkenal itu. Setelah 9 jam dibakar, pepes Kutes siap diberantas. Pepes Kutes sangatlah nikmat, apalagi jika dimakan dengan kawan dan lawan, menjadikan makanan ini menjadi enak sekali. Ya, enak sekali. well, jadi ngapain sih?